Baik, di sini kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan website platform online yang bernama OP Exams. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu OP Exam itu apa? Nah, OP Exam itu adalah situs web yang menyediakan platform online untuk ujian online, yang dimana situs ini itu memungkinkan pengguna untuk mengolah serta menerapkan berbagai jenis ujian online. Nah, hal ini tuh bisa sangat berguna banget bagi lembaga pendidikan, perusahaan ataupun organisasi lainnya yang sangat memerlukan sistem ujian online yang efisien dan mudah digunakan. Nah, jadi nangkep saya OPX ini mirip-mirip seperti learning ya teman-teman. Kok secara simpelnya itu ini tuh mirip seperti Google Form, yang dimana di Google Form itu kan kita kan pasti ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan, yang dimana Google Form ini nanti tuh linknya tuh dibagikan kepada audiens untuk diisi. Nah, bedanya di OPX ini sangat memudahkan sekali bagi kita yang calon-calon guru, itu sangat berguna, yang dimana nanti tuh website ini tuh sangat efektif untuk kita yang sebagai calon guru ini untuk memanfaatkan membuat pertanyaan ujian, yang dimana nanti itu akan kita berikan kepada peserta didik. Oke? Nah, di OP Exam sendiri terdapat banyak fitur ya teman-teman ya. Seperti ini penampakan layar dari OP Exam. Nah, baik di OP Exam sendiri itu terdapat fitur-fitur seperti online exams, quiz, paper exams, AI quiz generator, AI question generator, and classroom web page creator. Nah, sebenarnya nih online exam ini sudah mencakup quiz, paper, quiz generator, dan question generator. Tapi untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai online exam terlebih dahulu. Baik. Lalu get started. Mohon maaf sebelumnya, ini hasil percobaan saya sebelumnya, tapi kita akan membuat yang baru. Yang pertama kita klik create online exam terlebih dahulu. Nah, di sini kita sesuka kalian ya, maksudnya sesuai kebutuhan aja. Misalkan di sini saya akan membuat ujian ekonomi, coba ya. Nah, di sini dapat grading. Yang pertama itu auto grading, itu berarti itu udah hasil penilaian itu pure dari AI teman-teman, otomatis dari AI sepenuhnya. Untuk assisted grading ini berarti setelah ujian selesai, kebanyakan jawaban ini akan hasilnya itu tetap otomatis, namun kita hanya butuh mengecek beberapa jawaban saja. Baik, yang kedua ada monitoring. Nah, monitoring ini yang pertama terdapat unrestricted monitoring, yang dimana ini tuh artinya tidak ada pengawasan. Nah, yang kedua ada strict monitoring. Yang strict monitoring itu berarti terdapat pengawasan selama ujian. Baik, di sini mungkin saya akan memilih gradingnya, mungkin saya akan memilih assisted grading. Yang kedua mungkin saya akan memilih strict monitoring. Oke. Nah, baik, di sini dapat questionnya, pertanyaannya. Nah, di sini dapat yang pertama itu dapat generated. Nah, di generate ya teman-teman. Di sini yang pertama ada detail text. Nah, di detail text ini kalian bisa mengcopy teks panjang, itu bisa berupa apa saja. Itu kalian misalkan dari artikel, dari berita-berita, atau dari teks panjang lainnya. Itu bisa teman-teman. Misalnya saya sebenarnya sudah
mengcopy teman-teman seperti ini. Ini misalkan saja ya teman-teman. Nah, di sini terdapat question, tipe pertanyaannya itu seperti apa? Ini tipe jawaban ya, maaf ya, mohon maaf. Dapat MCQ text itu adalah jawaban pilihan ganda. Sedangkan true or false itu adalah jawaban yang dimana jawabannya itu hanya terdapat salah atau benar. Dan open-ended ini jawaban singkat. Jadi kita itu peserta didik itu masih perlu mengketik jawabannya. Nah, ini yang kita bahas MCQ text terlebih dahulu. Ini terdapat language ini bahasa, kalian pengen menggunakan bahasa sesuai kebutuhan kalian aja. Di number option itu pilihan jawaban ganda kalian. Misalkan kalian pengennya sampai D, berarti kalian klik 4. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, ini yang kedua, true or false. Dan di true or false ini hanya bahasa saja, baik. Terus yang di open ended ini sama seperti true or false. Nah, sekarang di yang kedua, by topic. Nah, di by topic itu kalian hanya perlu mengetikkan topik yang ingin kalian inginkan di pertanyaan yang ingin kalian buat. Misalnya krisis ekonomi Indonesia 2024. Nah, udah kalian klik aja, ini dapat question tab. Misalkan saya pilih ini, sebenarnya sama aja di question tab seperti di teks sebelumnya. Itu dapat MCQ text, true or false, dan open ended. Nah, sama bedanya kalau di by topic ini kita itu bisa menentukan tingkat kesulitan atau difficulty. Nah, yang pertama easy, mudah, medium itu rata-rata, sedang, dan yang terakhir itu hard, paling susah. Nah, kalian misalkan udah menentukan nih, mohon maaf sebelumnya karena di laptop saya tulisan OK-nya itu tenggelam, tapi nanti kalau misalkan sesuai dengan arahan itu terdapat langkah selanjutnya. Itu kalian tinggal pencet aja. Setelah itu nanti itu AI-nya itu akan memproduksi pertanyaan dari topik yang kalian inginkan, yang udah kalian tulis sebelumnya. Habis itu dapat question bank. Ini adalah soal-soal bank yang mungkin kalian itu sudah kumpulkan sebelumnya. Itu ada import from Excel, yang dimana file Excel ini kalian import dari file Excel yang nantinya itu dapat menghasilkan pertanyaan. Terus ada dapat assemble exams, terus itu ada import from previous exams. Terus di sini dapat import from PDF. Nah, ini misalkan kalian pengen PDF itu bisa berupa apa saja ya. Nah, itu kalian bisa import, yang dimana setelah import tuh akan menghasilkan beberapa pertanyaan. Di sini questionnya itu terdapat true or false seperti yang saya bilang tadi. Itu nanti itu jawabannya itu ada salah dan benar. MCQ text itu dapat pilihan, dapat option, yang dimana optionnya itu ABC-nya itu terdapat kalimat. Sedangkan di MCQ ABC itu hanya option ABC doang tanpa ada tambahan kalimat. Terus ada MCQ image, yang dimana jawabannya ini jawabannya itu berupa jawaban gambar. Terus ada MCQ audio, yang dimana ini jawabannya berupa audio, pilihan audio, option audio. Terus ada matching, ini mencocokkan, dan ada form sentence. Di sini terdapat upload image, yang dimana upload image ini misalkan peserta didik itu sudah mengerjakan tugas. Biasanya ini terdapat di peserta didik yang mengerjakan tugas itu tulis tangan. Nah, nanti itu peserta didik akan disuruh untuk memfoto hasil tugas mereka lalu diupload. Nah, sedangkan kalau upload file ini bisa berupa tugas ketik ataupun tugas tulis. Di mana kalau tugas ketik itu berupa Word yang nantinya itu akan diubah jadi PDF. Sedangkan kalau diketik itu
kalian bisa difoto terlebih dahulu, lalu di scanner di aplikasi yang kalian punya. Sekarang aplikasi scanner itu udah banyak teman-teman, jadi kalian bisa download di APK Play Store. Sedangkan di record audio ini berarti peserta didik itu akan mengumpulkan jawaban berupa record suara. Ini biasanya kok record audio ini berupa tugas praktek bahasa Inggris biasanya, yang biasanya saya sering temui. Nah, dapat ada short text, itu teks pendek, long text, teks panjang, dan number. Baik, untuk dapat share, ini tuh ada share link, terus dapat monitoring, dapat grading. Nah, ini grading ini sesuai dengan question kalian ya, karena kan saya kan masih belum mengatur soal saya. Jadi kalau misalkan saya ini udah true false, nah maka di grading ini juga sudah terdapat 1. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Sudah dapat repost, ini adalah laporan ya, laporan selama exam. Ada monitoringnya akan terbuka apabila exam itu sudah dimulai. Dapat exam settings, yang dimana di exam settings itu dapat 3 type. Nah, yang pertama itu ada fast start, yang di sini itu fast start itu biasanya guru akan sudah menyediakan waktu. Jadi peserta didik itu akan serentak mengerjakan tugas. Biasanya ini tuh tugas-tugas kayak seperti pre-test, post-test itu biasanya menggunakan fast setting. Dan di ada start date, kapan waktu dimulai, terus ada durasi, terus ada mengecek keterlambatan. Nah, ini dapat option juga teman-teman. Yang pertama itu menampilkan hasil peserta didik setelah mereka submit jawaban. Yang kedua itu membiarkan peserta didik untuk melihat question, soal dan jawaban setelah hasilnya itu hasil nilai mereka sudah dipublish. Nah, yang ketiga itu terdapat allow student to take the exam on their phone. Itu membiarkan peserta didik untuk mengerjakan ujian menggunakan handphone ya. Kalau misalkan kalian tidak setuju, kalian tinggal mengubah klik aja. Terus dapat rulesnya. Yang pertama itu terdapat no more click right. Nah, yang pertama itu berarti tidak diizinkan mengklik kanan ya teman-teman. Yang kedua itu full screen mode, terus ada no extra screen, terus yang keempat tidak diperbolehkan memakai konsol. Yang keempat, yang selanjutnya itu kursor harus stay di dalam window. Terus yang selanjutnya no session switch. Yang selanjutnya lagi ada kamera capture, yang dimana setiap peserta didik harus mengizinkan kamera agar bisa memonitoring aktivitas peserta didik. Jadi pergerakan mereka maupun suara itu akan terekam selama sesi monitoring. Sesi monitoring sama ujian. Nah, selanjutnya terdapat grading, yang dimana grading itu kalian misalkan di titel A itu kalian pengen gradingnya itu antara nilai 100 sampai 70. Kalian tinggal klik terus pass atau fail. Pass itu berarti lolos, fail itu berarti gagal. Gitu pun sebanyak kan, misalkan yang paling jelek itu nilainya F ya teman-teman. Berarti kalian tuh pengennya tuh nilainya itu berapa? Misalkan saya pengen 60 sampai 0. Seperti itu, berarti fail. Oke. Sini terdapat notifikasi teman-teman, notifikasi. Oh, ini kita jangan lupa men-save dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dapat notifikasi
Yang pertama itu adalah notifikasi apabila peserta didik itu sudah menambahkan udah mulai menambahkan ujian. Nah, yang kedua itu adalah notifikasi apabila terdapat perubahan waktu ujian. Yang ketiga itu adalah notifikasi ujian dimulai. Yang selanjutnya notifikasi ujian akan berakhir. Terus ini notifikasi ujian akan dimulai. Terus ini adalah notifikasi apabila peserta didik itu meninggalkan atau melupakan ujian mereka. Terus itu yang selanjutnya ada exam result ready. Nah, itu berarti adalah notifikasi apabila hasil ujian mereka sudah ada. Terus yang selanjutnya pre-exam reminder. Biasanya ini adalah notifikasi apabila terdapat ujian susulan bagi peserta didik yang belum mengikuti ujian sebelumnya. Yang biasanya ini adalah ujian susulan ya teman-temannya ya. Baik, mungkin setelah kita semua sudah selesai dari question sampai exams. Nah, ini sebenarnya setelah saya lihat tutorial di YouTube, di sebelah kanan preview exam ini terdapat publish. Nah, apabila kita sudah mengerjakan semuanya ini, dari soal kita udah ini sampai setting pengaturan itu kita harus publish terlebih dahulu. Setelah kita publish, baru kita bisa men-share link ini untuk ke peserta didik untuk mereka itu mengerjakan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen share link ini, kalian tinggal generate link aja. Nah, mungkin sekian penjelasan online exam dari saya. Mungkin untuk selanjutnya fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Online exams ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke quizzes, paper exams, dan juga AI quiz generator. Nah, sebenarnya pada tools quizzes maupun paper exams ini fiturnya sama dengan online exams. Nah, mungkin kita bisa coba buka dulu untuk ngecek ya kesamaannya. Kita tunggu dulu. Oke, ini nantinya sama dengan online exam yang tadi ya, karena aku udah nyoba create exam. Nah, ini nanti overview sama dengan online exam. Kita kembali lagi. Oke, kita beranjak ke paper exam. Fiturnya sama juga sebenarnya dengan paper exam maupun online exam yang tadi. Oke, sama ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan mengenai paper exam maupun quizzes bisa diperhatikan lagi di online exam yang tadi. Oke, kita langsung ke AI generator aja. Oke, kita klik ya AI quiz generator. Nah, di sini fiturnya kita bisa bikin kuis melalui AI. Nah, oke. Di sini ada detail konteks, detail text ataupun by topic. Nah, di detail text di sini tuh kita bisa copy dari artikel ataupun dari berita. Nah, di sini aku udah nyiapin artikelnya. Kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Kita beralih ke paste. Oke, udah. Dan di sini ada beberapa pilihan di question type. Di question type ini terserah kalau misal kalian mau soal yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda, kalian bisa ngeklik multiple choice.
Nah, di sini nanti ada language, ada bahasa. Nah, karena kita bahasa Indonesia ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini ada number of option. Nah, number of option ini artinya seperti ABCD. Nah, kalau misal kalian mau opsinya nanti ada sampai D, berarti nanti pilih 4. Nah, tapi kalau misal kalian mau opsinya sampai E, kalian bisa pilih 5. Oke. Nah, kita generate questions. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke. Di sini udah muncul beberapa soal ya. Ini ada 3 soal. Nah, kenapa kok soalnya sedikit? Kenapa nggak banyak? Jadi di AI ini sebenarnya kita nggak bisa nentuin berapa soal yang kita mau. Tapi suka-suka AI ini. Kalau misal kalian mau pakai AI ini, berarti kalian nggak bisa matok berapa soal yang kalian mau. Oke, untuk multiple choice kan udah dapat ya kita. Kita bisa beralih ke true or false. Gimana kalau misal soal ini dibuat kayak true or false? Kita klik true or false. Di sini. Nah, kalau nanti kalian ngeklik true or false, nanti dapatnya kayak gini. Bukannya dan jawabannya nanti kayak benar salah gitu. Nah, gimana kalau misal open question? Nah, open question ini nanti jawabannya berupa jawaban singkat. Kita generate ya, coba ditunggu dulu. Nah, kalau misal open question tadi jawaban singkat, nanti soalnya seperti isai. Bagaimana kontribusi pajak dari dan sebagainya. Ya, ada beberapa soal ya teman-teman. Nah, oke, kita udah selesai di bagian AI quiz yang bagian detail text. Nah, gimana dengan by topic? Kita klik. Nah, by topic ini AI-nya akan menentukan soal dari topik yang kita tentukan. Misal ya, karena kita membahas mengenai pajak, maka aku mau nulisin pajak di sini. Pajak. Oke. Nah, kita kan udah bikin topiknya pajak. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini ada beberapa type question, ada tipe soal. Ada yang mau multiple choice, ada yang true or false, ada yang open question. Nah, aku mau coba open question aja. Nah, di sini ada tingkat kesulitannya. Ini bedanya dari yang tadi ya, teman-teman. Kalau di sini di by topic ini ada pilihan difficulty. Ini ada easy, berarti nanti soalnya mudah. Ada medium, berarti sedang. Terus ada yang hard, berarti susah. Aku mau milih yang hard. Kita generate question. Mungkin ada apa kayak kita coba di true or false saja. Oh, di multiple choice saja ya. Oke. Udah muncul teman-teman, di sini ada
beberapa soal mengenai pajak. Kita nyoba yang true or false terlebih dahulu untuk memastikan juga. Oke. Saya true or false. Takut kayak sama kayak tadi. Oke, ada. Jadi kalau misal mau dari topik di sini, usahakan huruf depannya ini kapital ya teman-teman. Ternyata tadi nggak bisa karena sepertinya pajak tadi P-nya nggak kapital, jadinya nggak terdeteksi. Oke, kita udah selesai bahas AI. Ini ada fitur book generate. Kita klik dulu ya teman-teman. Nah, kita telusuri di sini ada apa aja sih. Sebenarnya hampir mirip dengan fitur yang tadi ya, yang detail text sama yang by topic. Tapi di sini kita bisa naruh teks yang panjang, yang apa ya, ukurannya tuh lebih dari 1000 kata. Nah, di sini ada by topic tadi. Nah, di sini bedanya, di sini bisa upload PDF ataupun use link, bisa link YouTube ataupun link artikel. Ini nanti bisa diklik mau soalnya yang multiple choice, true or false, atau open question. Nah, aku rasa mungkin teman-teman udah paham ya tadi cara-caranya. Nah, untuk setting language di sini, kalau misal mau setting yang mau mudah, susah ataupun sedang, bisa dipilih di sini, generate di sini. Oke, kita sudah selesai ngebahas mengenai AI quiz generator. Oke, selanjutnya tadi kan udah dijelasin ya sama teman-teman juga terkait fitur-fitur yang ada di OpExam. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai fitur dari AI Question Generator. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, kalau udah masuk, bentuknya seperti ini ya. Kemudian di sini ada detail text, ada juga by topic. Kemudian di sini ada question type. Ini kita bisa membuat soal. Itu kalau multiple choice ini yang pilihan ganda, kalau true or false itu benar atau salah, atau kemudian yang open question itu yang jawaban singkat. Nah, misal di sini saya mau berikan contoh ya. Ini kalau yang detail teks ini bisa lewat artikel atau berita-berita ya. Di sini saya mau kasih contoh yang berita. Ini berita mengenai nilai tukar rupiah. Nah, di sini saya ingin membuat soalnya pilihan ganda. Jadi saya milihnya yang multiple choice. Kemudian untuk bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kalau number of the option ini seperti jawaban ya. Kalau jawabannya cuma 2 atau AB bisa ditarik di sini. Kalau mau jawabannya sampai E bisa sampai sekali. Kemudian selanjutnya kita generate question. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa muncul soal-soal. Itu cara membuat soal di AI. Kemudian kalau misal kalian ingin membuat soal yang true or false, kalian tinggal yang ini. Kemudian di generate, kemudian ditunggu dulu. Akan muncul seperti ini. Ini soal-soalnya. Kalau kalian ingin by topic, misalkan ya,
misalkan ini ingin mengenai course. Soalnya jawaban singkat aja. Untuk ini ya kayak tingkat kesulitannya. Nah, ini yang sulit kita buat yang sulit, kita yang direct. Tunggu dulu. Jadi di sini bisa lewat teks atau suatu berita, suatu apa yang bisa kalian masukkan. Kemudian kalau di by topic kalian tinggal masukkan topiknya aja, kayak gitu. Jadi kalau di generate question yang hanya seperti itu, kemudian kembali ke home. Nah, di sini selanjutnya ada classroom web page creator. Nah, ini seperti kita membuat ruang kelas itu. Kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita coba create a classroom. Nah, di sini kita membuat kelas, misalnya kelas 11 IPS ekonomi. Nah, misalnya kita create. Nah, fiturnya akan seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, sini kita buat materi pembelajaran. Nah, sini kita mau masukkan materinya, bisa lewat catatan, bisa juga lewat link, atau bisa juga lewat file. Misal di sini lewat file ya. Ini tentang course. Kemudian kita upload. Nah, misalnya ini kita masukkan, kita open. Kemudian kita create. Ini sudah muncul. Kita buka. Kalau kita buka, maka masuk ke bukunya. Tapi kalau misal kita mau yang link, misalkan yang link, kita mau mengenai course. Nah, di sini kita cari link dulu, misalkan di YouTube. Kita cari mengenai course. Nah, misal ini bisa kita salin linknya, kemudian kita masuk lagi dan kita tampilkan di sini. Kemudian kita create. Nah, ini dalam bentuk link. Tadi bisa kalau dipencet bisa langsung masuk ke YouTube-nya. Ini juga bisa langsung lewat card ya, atau catatan. Jadi kita bisa masukkan deskripsinya, itu seperti tadi. Kemudian kalau misal di sini kita ada lagi misal tugas, kita juga bisa masukkan lewat catatan, lewat link, atau lewat file. Itu seperti tadi. Kemudian kalau misal ingin membaginya atau ingin share ke peserta didik, maka kita share dan kita copy linknya. Kemudian kita bagikan. Mungkin itu saja terkait dengan classroom-nya ya. Tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau mungkin ada kesalahan, karena kami manusia biasa dan juga punya kesalahan, jadi mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.